Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Selamat sore Pak Rudi. Sore Pak Ponti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi siang, selamat pagi siang sore malam. Oke, biar nggak berlama-lama. Mohon maaf guys. Pertemuan keempat mata kuliah kompak kita adakan asinkron. Jadi kita rekaman dulu. Nanti kalian nonton ya. Wajib ya. Oke. Nah sekarang Pak Rudi akan menjelaskan soal latihan dan nanti tugasnya seperti apa yang harus diupload. Jangan lupa deadline. Oke. Nah, pada pertemuan ini kita mau bahas apa ini, Pak? Kayaknya udah menjurnal deh, Pak Rudi. Iya, betul. Menjurnal kita tambahin aja materinya sama arus kas ya, Pak. Jadi biar tahu nih bedanya arus kas sama akrual. Oke, kas sama sip. Nah, kalau kalian ingin tanya konsepnya, tulislah di kolom di forum. Nanti saya balas deh. Yang ini akan saya balas karena kalau teori ya saya mengerti dikit-dikit lah, bukannya sombong, tapi aku ngerti dikit-dikit. Pak Rudi juga. Nanti kalau masalah konsepnya, Pak arus kas itu apa sih? Yuk nanti kita ngobrol. Sebenarnya di PA1 juga ada diajarin deh Pak Rudi ya. Iya. Betul Pak, cuma kan kadang-kadang konseptual arus kas sama aktual base itu kan kita banyak bingungnya ya Pak ya dalam taktik. Betul. Jadi sebenarnya laporan yang lain tuh bisa dibilang aktual base. Yang cash basis ya cuman cash flow itu. Iya betul, dan itu saling mengkonfirmasi dengan laba rugi ya Pak ya. Betul. Jadi kalau misalnya nih kalian penjualannya tinggi ya, satu perusahaan penjualannya tinggi gitu. Ternyata piutang semua pada belum bayar. Kan kalau di rugi laba nggak kelihatan. Penjualan aja. Nah ngelihatnya kemana Pak Rudi? Ke arus kas sama ke laba rugi kan Pak? Sama iya, ke pasca. Duitnya ada apa enggak? Nah gitu loh. Betul. Apalagi depresiasi Pak, itu kan nggak kelihatan banget. Betul. Nah ya, kita lihat sama-sama. Silakan Pak Rudi, biar cepat. Nah supaya cepat. Sudah masuk ya Pak Ponti, share screen saya? Clear, kelihatan, jelas. Oh. Nah, ini kasus yang kemarin Pak Ponti nggak jauh beda nih. Nah, cuma di sini saya lebih ke bentuk jurnalnya, bukan kemarin. Kalau kemarin kan kita lebih ke persamaan dasar akuntansi ya Pak. Betul. Nah, secara sederhana, jurnal itu ada beberapa komponen, yaitu tanggal, kemudian nomor referensi, kemudian akunnya yang digunakan itu apa, kemudian di situ ada catatan atau memo yang akan kita tuliskan. Kemudian ada debit sama kredit. Nah, sebetulnya cukup pada informasi tersebut. Cuma saya tambahkan untuk apa pembelajaran rekan-rekan semua, yaitu ada basis. Basis di sini cuma saya isikan basis akrual dan kas. Basis akrual di situ merupakan transaksi yang tidak berinteraksi langsung dengan kas. Jadi saya sederhanakan definisinya. Belum saya masukkan konseptual lainnya karena itu akan dipelajari rekan-rekan pada materi berikutnya. Kemudian apa itu basis kas? Basis kas itu setiap transaksi yang pasti berkaitan erat dengan kas. Atau apa sederhananya ketika kita bertransaksi jurnal, kemudian di situ ada sebuah akun kas, nah kita masukkan di sini sebagai basis kas. Sederhananya itu. Betul. Kemudian kode arus kas. Kode arus kas ini saya buat dengan metode langsung. Dalam artian apa? Jadi besok rekan-rekan akan mempelajari pembentukan arus kas secara langsung dan tidak langsung. Nah, di sini teman-teman cukup mengisikan, apabila teman-teman mengisikan transaksi kas di kode akun ini, nah teman-teman harus mengimbangkan dengan kode akun yang menyeimbangkan kas tersebut. Pasti masih bingung kan? Kita praktikkan langsung Pak Ponti. Siap. Biasanya kalau praktek berarti jelas. Iya, harus Pak. Pak Ponti pilih nomor berapa Pak? Tantang saya Pak. Ya. Dari nomor 4. Loh, kalau menjurnal bukan harus urut tanggal, Pak Rudi. Oke deh, berarti kita kerjain urut ya Pak? Iya, urut aja. Kronologis. Oke. Wah bener ini Pak, kronologis. Oke, iya. Nomor 1. Nomor 1 ini kita ketahui bahwa hanya menjelaskan proses bisnis. Sebentar, jadi Pak tidak Rudi. perlu. Sorry. Ya. Kayaknya kok familiar ya Andi ini. Ya, kan seperti soal kemarin, Pak. Kalau saya ganti soal nanti teman-teman bingung juga untuk merubah persamaan dasar kemarin menjadi jurnal. Asik kalau gitu kan berarti udah familiar ya guys. Iya.
Asik. Bisnisnya apa Pak kemarin Pak? Kayaknya laundry deh. Oke, betul, laundry Pak. Ya. Jadi tidak masalah ya Pak dengan nomor 1 ini karena sudah familiar juga kan Pak? Ya, betul. Oke, berarti saya lanjut ke nomor 2 nggak masalah? Lanjut. Oke, tanggal 2 bulan Januari 2021. Untuk memulai bisnis laundry, Andi menyetorkan modal berupa uang tunai sebesar 3 juta. Nah, analisis transaksinya Pak, nih Pak. Ya. Tanggal 2 Januari 2001. 2021. 2021, maaf. Nah, teman-teman cuma mengisikan yang ada oren-orennya ini nanti Pak. Sebetulnya kalau teman-teman mau mengikuti cara kita nih Pak. Nah, nomor referensinya karena ini transaksi nomor 1, jadi kita isikan 1 Pak. Nah, di sini udah dibantu formula nih Pak. Ya. Jadi nggak usah panik, nggak usah bingung. Ini gimana mulainya, nggak usah. Kita udah bantu. Ya, itu nanti isi yang di oren-oren aja ya guys. Nah, ini sebagai contoh untuk mengisikan. Nanti rekan-rekan akan kita bagikan space untuk diisikan kalau rekan-rekan mau berlatih lebih dalam ya Pak ya. Ya. Oke. Kemudian apa yang diisikan di sini? Berupa uang tunai. Uang tunai berarti ini saya cari kode kas. Tapi Pak, saya kan nggak hafal kodenya apa aja. Santai. Sheet sebelumnya mengenai COA ini, di sini adalah daftar atau referensi chart of account yang sudah saya tuliskan. Oh, ini penyelamatnya. Tak pikir tadi suruh ngisi sendiri. Enggak Pak. Jadi sudah saya atur Pak. Kalau enggak nanti kita bingung. Ya, betul. Nggak konsisten. Betul. Oke. Jadi pakai COA ya guys. Iya, pakai COA dan itu COA-nya mohon maaf belum bisa diubah-ubah nih. Besok ada waktunya sendiri, teman-teman bisa buat COA sendiri. Nah, itu dia. Oke. Lanjut. Nah, Andi menyetorkan modal Pak. Ya. Modal. Berarti saya harus cari COA modal Pak. Kodenya berapa? Ya. Oh, di sini nih. 31001. Pak Rudi, yang ini kan nggak banyak bergerak, digedein dikit dong Pak Rudi, yang COA Pak Rudi. Kecil. Kelihatan ya Pak? Yang Kegedean. COA, nah itu. Terus. 130 aja samain sama yang sebelah. Begini ya. Ini 150. Ya, sip. Oke. Modal tuh berapa tuh? 31001. Oke. Teman-teman bisa milih, bisa juga ngetik aja nggak masalah Pak, 31001. Cuma kalau itu tulisannya berbeda seperti ini Pak, dia nggak mau. Jadi udah saya validasi Pak. Oh, bagus sekali. Lain kali alertnya galak dikit. Woi, masa gitu aja nggak bisa? Kayaknya mantep dah. Ada di mata kuliah lain Pak. Mata kuliah sebelah. Oke, lanjut. Oke, 31001. Oke. Nah, di sini transaksinya tadi itu menyetorkan modal ya. Ya. Setoran modal Andi senilai 3 juta rupiah. Oh, jadi analisisnya ya memo itu. Iya, nah karena saya menggunakannya pendekatannya row Pak, atau pendekatan baris dalam Microsoft Excel ini, jadi kita harus nulis lagi nih Pak. Dua-duanya dijelasin. Betul. Nanti ada fungsinya sendiri nih Pak, nanti saya terangkan. Ya. Oke. Ya. Nah, di sini kita kan kemarin tahu bahwasanya kasnya bertambah. Kemarin udah belajar tuh kemarin, cuman belum jurnal. Iya. Betul. Kasnya kan kemarin bertambah ya Pak ya? Setuju. Modalnya juga bertambah kan? Setuju dong. Oke. Berarti di sini yang didebit apa Pak? Kayaknya kas deh. Kas di tangan, sorry. Kalau Bapak bingung, sebetulnya di chart of account udah saya kasih contekan nih Pak, saldo normalnya. Debit bertambah jika didebit. Debit itu debit, CR itu kredit. Iya. Yang setoran modal CR. Iya. Berarti di sini 3 juta. Nah,
Biasanya nih Pak, kalau debitnya udah diisi duit atau nominal, kreditnya kita nolkan. Nah, Betulnya biar rapi sih Pak, Iya, biar apa? Katanya enak dibaca. betul. Nah, Ingat ya guys, ini diisi kurang 0. satu. Kalau diisi 0 dia ada isinya tuh, berarti ada strip itu. Betul. Nah, di sini kita kan udah mengisikan nominal Pak. Hmm, Ada lagi nih, basis. Saya kan tadi udah bilang di awal, ketika kita menggunakan kas, di sini kas, maka basisnya masuk basis kas atau accrual. Kas kalau itu jelas karena dia berpengaruh sama kas. Oke, jadi sederhana itu aja ya Pak yang kita perlu tahu Ya. untuk sementara ini. Ya, betul. Di sini kemudian ada kode arus kas. Kode arus kas itu diisikan untuk transaksi kas saja. Hanya pada transaksi kas ini. Betul. Cuma diisikan kode apa? Oke, penyeimbang dari kas ini apa? Modal kan? Betul. Nah, saya isikan di sebelah sini, pas lurusnya kas ini, Pak. Modal dengan kode akun modal 31001. Lawannya ya. Iya, lawannya, Pak. Ini nanti berperan untuk pembentukan arus kas, Pak. Betul. Gitu. Tapi asalnya dari modal itu berarti. Iya, betul, Modal Pak. yang berasal dari kas maksudnya, sorry. Nah, kita sampai sini dulu untuk menerangkan apakah ini termasuk dalam arus kas investasi, operasi atau pendanaan. Depan. Ya. Tapi ini arus kasnya apa Pak menurut Bapak? Ini investasi kayaknya. Investasi atau pendanaan Pak? Oh iya, Deng, pendanaan. Berasal Nah. dari modal. Betul. Jadi pendanaan itu bisa berasal dari utang, tapi bukan utang usaha, Ya. bukan dari operasi kita, dari utang di bank itu bisa. Sama yang kedua itu dari modal atau prefer, penarikan modal. Ya. Sedangkan operasi itu dari semua kegiatan operasi kita. Ya. Kalau investasi itu ketika kita melakukan investasi atau pembelian aset tetap dan Betul. penjualan aset tetap. Betul, betul. Sederhananya itu perlu dicatat kalau teman-teman mau mencatat itu, karena itu nanti akan berpengaruh ke mata kuliah yang banyak juga ya Pak di depan. Waduh, pokoknya PA1 itu kalau nggak bisa remuk ke depannya. Iya. Oke. Di sini Pak Rudi membantu sekalian biar sinkron sama PA1-nya. Setuju. Nah, ini saya lupa nih Pak. Ini harus rapi juga. Jangan belencang-belencong, satu diisi satu enggak. Ya. Oke. Ya. Saya mau konfirmasi nih Pak. Jawaban saya udah bener apa belum? Yang Mana ngecek. lihat ya Pak Rudi, biasanya Kita- Pak Rudi bikin konfirmasi begituan. Itu balance Pak Rudi. Di sini sudah balance Pak. Terus akunnya udah bener apa belum? Nah, nggak cuman balance, naroknya bener nggak gitu. Nah, ini udah ada konfirmasi jawaban Anda. Nah, di sini kita lihat nih, 3 juta, oke. Arus kasnya gimana? Ternyata bisa langsung terisi Pak arus kasnya. Tuh udah ada tuh. Di sini udah balance Pak. Kas periode berjalannya sama kas awalnya juga udah terisi Pak. Nah itu dia. Mantap ini Pak Rudi. Cuma di sini saya masih bingung juga Pak, karena ini bentuknya masih jurnal. Saya kan butuh yang persamaan dasar, karena kemarin saya baru belajar persamaan dasar Pak. Iya. Ya kalau Pak Rudi udah lama belajar ya, maksudnya rekan-rekan kali yang baru Iya. belajar kemarin. Betul. Nah, kalau rekan-rekan mau konfirmasi gimana? Tenang Pak, kita kan udah siapin itu semua ya Pak. Iya betul. Nah, Oh itu dia. Balance. Tuh persamaannya kelihatan, alangkah indahnya. iya, jadi Kak, teman-teman itu bisa ngisikan jurnal, kemudian dikonfirmasi di sini. Udah bener apa belum setiap menginputkan satu soal. Karena nanti kalau udah nginputin 10 soal, kita bakal bingung Pak. Salahnya Betul. di mana? Betul. Oke. Bisa saya lanjut Pak? Oh lanjut, biar cepet selesai. Videonya jangan Oke. lama-lama. Nanti anak-anak, ya teman-teman, rekan-rekan kalau kelamaan videonya ngomel nanti. Iya. Nah, saya lanjut nih Pak di soal nomor 3. Siap. 3 Januari 2021, Andi membeli sebuah mesin cuci dan mesin pengering pakaian senilai
4.500.000 secara kredit melalui rekan bisnisnya. Ah, ini masih yang Nah. kemarin juga transaksinya ini. Betul Pak, masih yang kemarin-kemarin dulu lah Pak. Betul. Kita pelan-pelan lah Pak. Nah, Betul. Jadi ini biar familiar transaksinya juga. iya, jadi jangan terlalu tergesa-gesa dengan bentuk transaksi baru. Tapi bukan berarti nggak ada transaksi baru Pak. Iya. Ada tugas nanti. Nah, itu dia yang baru di situ. Nah, saya lanjut aja ya Pak. Lanjut. Oke, ini tanggal 3 bulan 1. Teman-teman juga bisa milih nih, bulan 1 2021. Otomatis. Kemudian transaksinya ini transaksi nomor 2 yang kita inputkan, kita tulis 2. Nah, di sini membeli mesin cuci dan pengering. Berarti saya cari dulu yang peralatan dan mesin 12301. Peralatan tuh dia tuh. Kelihatan nggak Pak? Loh, tapi kok balik lagi ke sini? Mestinya di Nah, ini yang sheet dinamakan satunya. kendala protokol, Pak. Nah, ini dia. Sebentar. Ini ya, Di situ Satu, ada peralatan dan mesin 12301. oke. Teman-teman juga boleh ngopi loh. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini. Cuma kan warnanya nggak bagus ya, jadi hilang. Kita paste value aja deh Pak. Nah, oke. Pak Rudi Di kok sini tadi paste value-nya cepet banget. Mencet apa itu shortcut-nya? Copy paste yang value. nggak short, cuma ini Oh, itu ya, langsung iya aja. ya, benar-benar. Siap. kan tidak ada. Oke. Ya. Nah, di sini tadi membeli mesin cuci dan mesin pengering Kredit. kredit. Oke. Harganya tadi berapa Pak? 4.500.000. 4.500.000. 4,5 JT. Di sini 0. Kita baru menyelesaikan 1. Debit. Debitnya nih baru karena dia kan naik ya Pak. Ada pembelian peralatan dan mesin ya Pak. Betul. Kemudian di sini kita ulangin lagi 3 bulan 1 2021 transaksi nomor 2 secara kredit. Nah, ini Pak, saya nggak perlu ngapal tapi saya bisa tebak-tebak nih Pak. Tadi Fungsinya kalau kode chart akun itu Ya. berarti kayaknya kalau 111 itu yang aset lancar. Terus kalau modal kepala 3. betul, Kalau 12 betul. itu kayaknya aset tetap. Iya Pak. Berarti Itu fungsinya kode. kalau ini nanti kreditnya kayaknya anu deh. Mana Pak? Kreditnya utang deh. Utang, Kayaknya berarti kode 2 deh kayaknya. Tebakan saya depannya. kode 2. Yuk, yang mana Pak? Nah, ya nggak tahu, lupa itu. Aku taunya 2 doang. Kalau utang kayaknya utang lancar itu. Utang lancar berarti antara ini sama ini ya Pak Utang ya. usaha itu. Tapi aku nggak Oke, apa, harus coba. lihat dulu. Coba ya Pak. Ya. 211. Bener. Tapi utang usaha bukan? Betul Pak. Oh, betul. Oke. Soalnya gini Pak Rudi, itu untuk saya pengalaman saya kerja dulu karena pakai coa juga. Itu jadi kita meminimalkan kesalahan loh. Iya, betul Pak. Jadi Betul kita- sekali. Kita kan desain jurnal. Kok ini kok kodenya ini pasti salah gitu loh. Itu loh pentingnya coa. Dan itu pendekatan coa itu waktu saya kuliah jarang diajarin. Pak. Dan Betul ternyata itu sekali penting. apa yang Bapak. Dan ternyata penting banget coa itu ternyata. Oke, lanjut Pak Rudi. Dan yang ngapalinnya juga gampang ya Pak ya. Kalau kita latihan terus, lama-lama hafal Pak Rudi. Betul Pak. Waktu saya pertama kali kerja Saya itu, lanjut ya Pak. saya waktu pertama kerja di bagian accounting, saya langsung dikasih coa, jebret sama manajernya. Terus pertama masih buka-buka buku itu, jurnal.
abis itu lama-lama hafal, lebih cepat. Jadi butuh dua hal, Pak. Ingatan sama analisis. Betul, jadi jangan cuman analisisnya doang. Iya, betul. Betul. Kayaknya keren nih Pak Rudi. Sekali. Ini ingat saya waktu kerja dulu ya Pak Rudi. Ya. Emang selalu mengingatkan waktu-waktu itu, Pak. Iya. Dan kalau kita pakai Oke. software apa aja tetap pakai coa kok. Iya, betul. Sampai hari ini. Curate atau apapun juga tetap aja pakai coa. Betul. Satu lagi, Pak, yang unik. Nah. Satu itu pasti aset. Dua itu pasti utang. Tiga itu modal, Pak. Betul. Ya itu, Coba 1, aja 2, 3. inget pakai kayop, pakai apa, pasti kayak gitu. Iya betul, karena persamaan akuntansi kan 1, 2, 3 itu. Iya, betul. Nah, itu sampai 9 pun juga mirip-mirip. Iya. Yang lainnya anak-anaknya aja, belakangnya doang yang beda, tapi depannya pasti itu. Jadi kita cukup menghafalkan misalkan 1 aset, 2 kewajiban. Ya udah, karena di sini kredit, ya saya pasti ambil kepala 2, tapi 2 yang mana kan? Tinggal kita cap-cip-cup aja, Pak. Ya betul. Oke. Nah, saya lanjut ya, Pak, untuk menghemat waktu. Ya. Oke, untuk berikutnya di sini kita tulis lagi nih, membeli mesin cuci. Wah, Excel udah enak nih, Pak. Langsung. Nah, langsung di sini kredit. Oke. Saya ingatkan lagi untuk mengisikan yang basis. Di sini kan transaksi bukan transaksi kas. Nggak pengaruh ke kas. Nggak ada pengaruhnya sama kas, atau belum ada pengaruhnya sama kas. Jadi kita di sini memilihkan basis accrual. Cuma di arus kas ini kita juga tidak mengisikannya. Karena apa? Karena belum ada pengaruhnya sama kas. Jadi kosongin. Betul. Sekarang Bapak, kalau kayak gini teman-teman kira-kira udah pada paham belum ya mengenai bedanya kas sama accrual ini? Ya tentu saja beda ya. Kalau saya kan udah lama kita gitu. Tapi ini akan sangat, saya yakin akan sangat membantu rekan-rekan dengan metode seperti ini. Oke, Pak. Jadi, ya nanti kalau teman-teman bisa langsung diskusi ya Pak. Jadi resep saya, tips and tricksnya ini sama Pak Rudi itu udah dibuatin ya kayak begini. Kalian tuh tinggal latihan loh, nggak menggaris-garis lagi, nggak usah kalkulatoran. Beda sama saya sama Pak Rudi dulu, ya. Jadi kalian hapus lagi, nanti latihan lagi, hapus lagi latihan sampai bener gitu loh. Betul kan gitu ya tips triknya Pak Rudi ya? Kalau mau betul. Betul banget Pak itu Pak. Ya accounting itu cuma perlu latihan aja sih Pak sebetulnya Pak. Betul. Kita dulu tipek, penghapus pensil, penggaris, sampai kertas itu bolong salah melulu, jumlahin nggak ketemu. Kayaknya anak sekarang sudah nggak kayak gitu Pak Rudi. Beda ya sama kita dulu ya. Iya. Ya begitulah Pak. Tapi jangan copas ya Pak Rudi ya. Karena Pak Rudi tahu loh yang kopas siapa. Ya kalau itu udahlah Pak, jangan dibahas Pak. Oke lanjut. Aja Pak, nggak usah dibahas. Oke, ini saya langsung loncat nih Pak ke transaksi nomor 8. Betul. Karena transaksi ini termasuk transaksi yang saya tambahkan baru. Betul. Oke. Di transaksi nomor 8 itu kan Andi menerima order laundry, ya kan? Dengan uang muka senilai Rp100.000 dengan Rp50.000 dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan setelah order diselesaikan. Jadi sebenarnya berapa nilai ordernya itu? Rp150.000 Pak. Oh, uang mukanya 100. Iya. Andi ordernya 100.000 Pak, sorry. Berarti Ordernya bukan 100.000. uang muka dong itu. Menerima order ya 100.000 dengan 50% di muka. Itu kata-katanya Andi menerima order laundry dengan uang muka 100.000. Nah, kadang-kadang yang bikin bingung kita harus menganalisis transaksi nih Pak.
kita pahami bahwa Andi menerima order laundry dengan uang muka senilai 100.000. 100.000. Berarti udah ada 100.000 nih Pak. Iya. Dengan 50.000 dibayar di muka dan sisanya dibayar setelah order diselesaikan. Oh, ini 150.000 Pak. Berarti Pak pendapatannya. Nah, Uang mukanya 100. Nah, gitu. Nah, Jadi susah udah kan, bener. Pak? Itu uang 100.000 uang muka dengan 50.000 dibayarkan setelah nggak pakai di muka berarti. Iya Pak. Saya ngelindur itu Pak yang ngetik. Ya maklum lah segini banyak kerjaan. Oke, saya isikan boleh Pak? Boleh, nggak diedit dulu tuh Pak, nomor 8. Nanti kita kan belum diupload. Nah, di sini dibayarkan di muka ini ya Pak ya, bermasalah. Nah, dibayarkan. Nah ini baru benar. Ini kenapa saya protect supaya kita nggak itu. Jadi bukan maksud teman-teman nggak boleh ngedit, itu boleh, cuma besok. Nanti malah ngisruh. Oke. Siap. Berarti ini tanggal 9 Januari 2021. Nomornya 3, karena tadi saya baru input 3 soal kan Pak. Jadi harus urut nih nomor nih. Kita boleh loncat-loncat kronologisnya, cuma nomor ini harus urut sesuai penginputan kita. Yes. Oke. Uang kas. Di sini pendapatan order laundry. Iya. Oke. Ini senilai 100.000. Pendapatannya 150 Pak Rudi. Kalau Kan pendapatan. ini Pak. Oh iya deh, Iya. kasnya kasnya terima 100 kok ya. Sorry. Ya. Oke. Tanggal sama. Selanjutnya. Nah, ini Pak. Ini yang udah mulai susah nih karena kita udah dapat 100.000. Kemudian 50.000-nya dibayarkan order selesai. Iya. Ini yang agak sulit nih, Pak. Ya. Kira-kira kalau dari cowok apa ya, Pak ya? Ini pasti 50.000-nya ini. Pendapatannya 100 kas. Nah, Terus nanti ada 50 sama 100. 50 itu utang. Kalau saya nih, Pak. Utang itu. Biasanya kalau kesulitan kayak gini, Pak, saya itu ngimputin yang pasti-pasti dulu, Pak. Misalkan tadi kan di sini pendapatannya udah pasti ya, Pak. Ya. Pendapatan itu kan kode 4. Kode 4 pasti. Ini pendapatan. Ini tadi kan udah jelas 150. Nah, berarti selisihnya itu. Nah, selisihnya kan berarti di sini, Pak. Karena biar balance kan. Betul. Nah di situ betul. Nah, kan biar balance kayak Betul. gini. Nah, sekarang saya cari. Ini pasti nggak mungkin biaya kan, Pak? Utang itu pasti satu, tapi satu dua apa ya? Piutang. Kita cari ya, Pak. Ini ada 2, piutang usaha sama piutang karyawan. Kita usaha dong. Nah, 112 berarti. Masih aset lancar. Oke. Kita inputkan 11201. Nah, saya lengkapin dulu informasinya. Nah, ini baru benar. Nah, gini, Pak. Nah, ini juga, Pak. Ini basisnya apa, Pak? Nah, itu ada kas itu. Tapi ada piutang. Itu tidak akrual yang piutang. Yang 50.000 akrual. Yang 100.000 kas. Ternyata kombinasi ini bisa terjadi, Pak. Iya. Ya. Memang seharusnya dalam beberapa hal ini kita harus mengebreak, Pak. Ini berarti lupa saya break tadi. Karena apa? Di sini ada yang mencerminkan kas sama juga ada yang mencerminkan accrual base. Betul. Nah, di sini saya tuliskan kas, di sini accrual. Itu, Pak. Nah, tadi kan ada arus kas sama ada basis sama ada arus kas ya, Pak?
Ya. Kita perlu perhatikan di sini. Kas, ada kas. Tapi kas ini mempengaruhi apa, Pak? Kreditnya. Kan pendapatan. Jadi di sini harus saya isikan kode pendapatan. Karena apa? Itu arus kas masuk dari penerimaan. Pendapatan. Ya, penjualan pendapatan operasional. Betul, Pak. Betul. Nah, ternyata transaksi-transaksi ini ada juga yang seperti ini. Ya. Apalagi yang nomor 9 ini juga sama, Pak. Garap aja nomor 9, ayo. Oke. Yuk. Nomor 9, tanggal 15 Januari 2021. Hasil rekap pendapatan selama seminggu ini menunjukkan bahwa Andi memperoleh pendapatan senilai 2,5 juta tunai. secara tunai. Sedangkan Andi mengeluarkan biaya tanggal seminggu 1,5 juta secara tunai. Ini kayaknya familiar juga deh. Iya, Pak. Cuma kemarin kan pada bingung tuh yang jurnal. Betul. Nyoba-nyoba baru bener, berapa kali baru bener gitu ya. Iya. Nah, kita juga boleh nih, Pak. Kalau ini tadi kan kita jadiin satu transaksinya ya, Pak ya. Betul. Sebetulnya kalau kita bingung kita juga boleh menuliskan seperti ini, Pak. 15 Januari 2021, ini nomor 4. Kemudian memperoleh pendapatan senilai 2,5 juta secara tunai. Berarti ada kas ya, Pak? Ya. Sama ada pendapatan di sini. Ya. Nah, betul. Saya lengkapin dulu informasi depan. Ya. Oke, kemudian di sini rekap pendapatan. Oke, di sini 2,5 juta karena kasnya bertambah. Di sini pasti. Oh iya, betul. Nah. Di sini 0, di sini 2,5 juta. Nah, ada satu lagi. Satu lagi, ini ada kas ya, Pak. Kata Ya, kuncinya jelas. kan ada kas. Kas sama Berarti pendapatan nanti. Kas. Terus basisnya kas, kode arus kasnya pendapatan. Pendapatan 410. Nah, satu tugas selesai nih, Pak. Sekarang tinggal satu lagi. Ini tanggal 15/1/2021. Sama. Transaksi accounting nggak mungkin satu, Pak. Ya. Jadi biasanya saya tuliskan minimal 2 kayak gini, Pak. Betul. Ini nomor 5 yang saya inputkan ayat jurnalnya, Ya. mengeluarkan biaya operasional. Biaya itu ada di 7 biasanya. Biaya, coba ini. Nah, Betul. biaya, kemudian yang saya keluarkan uang tunai. Uang tunai, ambil dari kas. Kas tangan, rekap, biaya operasional. Sama. Saya perbaiki ya, itu sama nih, Pak. Nah, sebesar 1,500.000. 1,500.000. Nah, di sini tadi saya mengeluarkan uang, jadi masuknya kas. Betul. Yang saya keluarkan di sini untuk biaya operasional. Betul. Berarti kalau dapatnya 2,5, keluarnya 1,5, dapat duit dong. Ya dapat duit kan, Pak, 1 juta. Iya. Cuma kadang-kadang kan kita bingung nih, Pak, untuk mengkonfirmasi, Pak. Ya. Kita cek dulu, Pak. Kita udah lama nggak konfirmasi kan, Pak, berapa Ya, soal tadi. Bener apa? Nah. Balance. Balance. Satu balance, Pak. Kita cek lagi di sini. Kita lihat yang bawah. Nah, ini ada penting, Pak, yang saya kasih warna nih. Untuk ngecek arus kasnya apakah sudah benar. Karena konfirmasi arus kas itu ada di akun kas, Pak. Betul. Kita cek di bawah ada 4.100.000. Ya. Dari 4.100.000 ini kita cek di bawah. Nah, ternyata arus kasnya sekian, Pak. Nah, Udah sama. antara pembicaraan sama yang berjalan di layar agak telat. Beda. Nah, ini baru kelihatan aku. Internetnya lagi kacau. Makanya tadi kok
Kok agak bingung. Kalau Iya. udah sama berarti udah bener, Pak. Sama. Iya, berarti teman-teman yang input arus kas itu udah bener. Cuma kalau beda, Nah, berarti ada yang salah. Periksa lagi. Ulangi. Nah, di sini udah ada laba ruginya juga nih, Pak. 1.150.000. Betul. Sekarang kita cek bersama akuntansinya. Oke. Nah, udah tampil belum, Pak? Belum. Baru berjalan ke atas pelan-pelan. Nah, ini dia balance. Balance, Pak. Ya. Jadi sesederhana inilah, Pak, kurang lebih untuk arus kas, kemudian konfirmasinya bagaimana pembentukan jurnal dan lain sebagainya lah, Pak. Jadi tugas rekan-rekan itu cuman menjurnal seperti sebenarnya bukan menjurnal, ini menjurnal. Kalau kemarin kan baru persamaan akuntansi sama persiapan menjurnal. Nah, sekarang pokoknya harus lengkap dari tanggal, ya, nomor transaksi, jurnal, terus debit kreditnya, habis itu apa tadi, kas sama Sama basis. basisnya sama lawannya untuk cash flow. Nah, itu lengkap. Satu-satu dikerjain, dicek balance apa enggak, dicek revenue. Kalau bener, kalau belum bener, cari gimana sampai bener, nyoba-nyoba. Terus berlatih. Nah, nanti kalau sudah bener, di-save, lanjut. Bener, di-save, lanjut. Jangan belum di-save, udah sampai nomor berapa, mati listrik. Nah, kacau itu, Pak. Mudah-mudahan ada auto save-nya. Tapi untungnya zaman sekarang udah enak, kalau kayak gitu-gitu masih terekam gitu loh, Pak Rudi. Nggak kayak kita zaman dulu, Pak Rudi. Mati listrik, kiamat. Lagi ngerjain, waduh belum di save. Udah berapa puluh transaksi gitu. Aduh. Tapi berarti perlunya emang ditulis tangan ya, Pak ya? Karena nggak perlu save. Ya, tapi kerjaan banyak, kalau ribuan transaksi ya tulis tangan gimana, Pak Rudi? Nggak bisa juga dong. Jangan ngajak susah dong. Hidup udah susah malah diajak tambah susah. Kita kan di sini kan ingin ngajarin supaya bisa solving, ya, problem solving, ya, mempermudah hidup. Betul. Nah, tugasnya gimana nih, Pak, untuk minggu depan? Kasih aja review sedikit. Nanti nanti kita selesaikan, tinggal ngelihat latihan Pak Rudi tadi. Oke, ini udah masuk ya, Pak, gambarnya, Pak? Sudah. Oke. Nah, tugas untuk teman-teman cuma mengisikan apa yang kuning-kuning ini aja, sesuai dengan latihan yang sudah dibuat sebelumnya, yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Teman-teman cukup mengisikan warna kuning-kuning tersebut. Cuma di tugas ini kita belum mengeluarkan arus kas sama basis, Pak. Biar teman-teman bisa merubah jurnal dulu lah. Berarti yang Pak Rudi ajarin sama yang tugas lebih mudah tugas nih kayaknya, Pak Rudi. Iya, Pak. Kan teman-teman belum belajar gimana merubah arus kas. Persamaan dasar, Pak. Betul. Persamaan dasar menjadi arus kas. Kasih contoh satu aja, Pak Rudi. Jangan banyak-banyak. Nanti pada ngelihat video selesai kerjaan. Iya dong, Pak. Nah, misal ini, Pak, kita tinggal mengikuti memo aja nih, Pak. Sorry, setoran modal digedein dikit, Pak Rudi. Zoom. Oke. Kasihlah 150. Sudah cukup, Pak? Cukup. Bagus. Nah, setoran modal ke Bank BNI untuk pendirian PT Purnama. Wah, udah beda nih, Pak, ceritanya, Pak. Dong. Masa itu doang. Pada 1 Januari 2021 senilai 500 juta. Wah, udah gede nih, Pak, angkanya. Angkanya udah mendekati dunia nyata. Iya, Pak, betul. Tapi nanti kalau teman-teman input, misalkan, oh ini belum saya validasi, Pak, nanti coba saya bikinkan validasi deh, biar teman-teman enak. Siap. Misalkan di sini 1 Januari 2021. Ini nomor 1 karena saya inputkan yang pertama kali. Ya. Setoran modal. Nah, kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa lihat di chart account. Yes, seperti tadi dong. Seperti tadi sama mirip ini. Nah, cuman kasusnya beda. PT Purnama.
Ini bisa ambil karena tadi kas di BNI, jadi kita ambil kas di BNI ini nih. Nah, ini lebih variatif ini, Pak. 11103. Betul. Di sini 11103. Ya. Nah, udah langsung muncul tuh. Dia bertambah. Berarti di sini bukan ya, Pak? Bertambah setoran kas, debit. Begini ya, Pak? Betul, kreditnya modal. Oh, ini enak banget nih, sudah dibikinin memo. Tuh, 2021. Satu, modal pasti 3. Ya, pasti Tiganya pasti di atas. Nah, modal pertama itu. Nah, kan. ya, Dan udah memonya udah ada. Masa sih salah, keterlaluan. misalkan nih, Pak, saya isi di sini. Harusnya nggak bisa itu. Di debit. Iya, Pak. Nah, Cek aja, Pak, di bawah. Kan udah saya bikinin juga, Pak. Nah, ini contoh yang salah, Pak. kita ngeliat aja. Nah, Karena kan dia nggak balance. Ini contoh yang salah, Pak. Nggak balance, Pak. Nah, Ini juga bisa dikonfirmasi, Pak, bawahnya. Kita cek kesamaan dasarnya ya, Pak. betul. Udah kelihatan belum, Pak? Belum jalan ya. Waduh. Nah, jalan pelan-pelan dia. Not balance. Nah, berarti kalau teman-teman input salah, nanti hasilnya seperti ini, Pak. Salah itu. Cuma nanti kalau itu dikredit, pasti dia balance. Mm-mm. Itulah. Ya, intinya seperti itulah ya, Pak, ya. Ya, untuk betul. mengisi. Cobalah Nanti- analisis transaksinya, kerjakan. Betul. Nih, kalian enak banget loh. Kalau dulu saya amit-amit deh. Ini udah dibikinin Kalau- kayak gini tuh udah enak banget ini. Kalau tiap kali bikin tugas kayak gini, kita suruh manual nulis ya, Pak. Boro-boro manual. Garisnya nggak ada, template-nya nggak ada. Bikin sendiri. Pakai kertas folio. Pakai folio, pakai pegaris, pensil, penghapus. Terus paling Kalau suruh buku besar ya, Pak. iya, terus nanti kalau dosennya lagi iseng, kita disuruh ditunjuk, disuruh kerjaan ke depan. Modar. Waduh, bugar. Dulu kayak gitu parodi saya. Ya sama, Pak. Gimana lagi? Iya, itu Namanya zamannya hidup. itu. Kalian ini enak nih kayak begini, bersyukur. Oke. Ya, untuk tugas kurang lebih seperti itulah, Pak. Alhamdulillah, lebih mudah tugasnya saya lihat daripada latihannya tadi. Iya. Besok aja yang sulit-sulit, besok lah, Pak. Kita Oke. bikin minute budget supaya lebih nyaman. Ada tanggal mainnya. Ya, untuk balas dendam. Tapi kan ya manfaatnya banyak buat rekan-rekan, betul nggak? Banyak. Satu, template-nya bisa digunakan untuk mata kuliah lain, ya kan, Pak? Heeh. Yang Terus? kedua, itu kita cari duit, buat cari duit. Terus kalian nggak boros kertas, bisa trial Betul. and error. Kalau manual gimana trial and errornya? Apa cross checknya coba? Bingung, Pak. Oh iya, nggak tahu kita tuh salah apa bener, jadi nggak tahu loh, asli. Kalau manual itu. Apa nanti itu cross check-nya saya hapus aja, Pak? Kita ngerjain rekan-rekan gitu. Gak usah pakai Betul, cross Pak. check. Jadi mereka tahu salah apa bener nggak ngerti. Seru juga nih parodi. Janganlah, Pak. Kita kan orientasinya juga memberikan sebuah pengalaman kita kan, Pak. Betul. Betul. Ini memang yang di video sama yang kita omongin agak terlambat tuh videonya itu. Ini dari kemarin Iya. zoom-zooman kayak begini, rapat semalam juga lucu. Gambarnya apa, orang yang ngomongnya apa, wes. Sabar ya kalian, mudah-mudahan minggu depan udah bener internetnya. Oke, Jadi Pak Rudi. bukan software, tapi baru kendala internet ya, Pak. Iya betul, Pak Rudi. Besok saya PLN mati.
karena ini rumah saya mati listrik seharian dari jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi sudahlah kita bikin video sekarang. Iya. Oke, Ya, kayaknya oke. cukup Pak Rudi. Cita-cita Ya. bikin video setengah jam belum pernah kesampaian. Betul. Pasti selalu yang ngobrolnya. Padahal ngobrol udah dikit loh, tapi memang kita menjelaskannya pelan-pelan soalnya. Iya, betul. Oke, Karena baik. kadang-kadang jelasin Kadang-kadang. cepet juga nanti bingung. Betul. Oke. Kalau gitu kita cukupkan nih guys. Kalian lihat video ini baik-baik untuk ngerjakan tugas ya. Yap. Oke Pak Rudi, silakan Pak Rudi tutup. Oke, ya terima kasih atas atensi dan perhatian teman-teman semua. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah ada di Smart dan upload tepat waktu ya Pak ya. Deadline. Jangan lupa Deadline. presensi Oke. di jam kuliah ya. Jangan di jam lain. Betul. Oke, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Ya.